Surat ketetapan anggota MRP Papua Tengah yang lolos sebanyak 28 orang dikirim dari pusat lewat Dinas Kesbangpol Provinsi Papua Tengah dan langsung diserahkan kepada Sekretaris MRP Papua Tengah, Tuan Daniel Maipon SSTP pada tanggal 7 November di ruang kerjanya yang berlokasi di kantor DPRD Kabupaten Nabire. Pelantikan berlangsung tanggal 8 November 2023 di Aula Gedung Kantor Gubernur yang terletak di Jalan Merdeka Nabire. Dilantik langsung oleh Wamen Wempi Wetipo dan meminta segera menyelesaikan pokja agama yang bermasalah agar MRP Papua Tengah lengkap dan langsung melayani rakyat. Setelah dilantik 28 anggota MRP Papua Tengah, ada dua kegiatan yang dilakukan. Pertama, mereka menunjuk ketua sementara untuk memimpin MRP Papua Tengah dan terpilih Ibu Deborah Mote S. Sos. Kedua, Ibu Deborah langsung menetapkan 7 tugas pokok yang harus disiapkan agar semua kegiatan yang akan diemban 28 anggota MRP Papua Tengah bisa berjalan dalam rangka memproteksi rakyat Papua Tengah dari Nabire hingga Kabupaten Timika. Ibu Deborah yang berpengalaman menjadi anggota MRP Provinsi Papua, Jayapura, langsung mengundang seluruh staf sekretariat MRP Papua Tengah untuk memperkenalkan diri sekaligus mempersiapkan langkah-langkah yang harus disiapkan untuk melayani publik di wilayah ini. Terlihat kabak persidangan, Franciscus Xaverius Adi dan sejumlah kabak beserta kasubag dan staf sekretariat MRP Papua Tengah turut hadir di kediaman Ibu Deborah yang terletak di belakang gedung RSUD Siriwini. Persidangan luar biasa. Ini adalah awal permulaan kerja kami. Pada intinya itu sebuah kelembagaan atau sebuah pekerjaan sukses itu mesti ada kebersamaan, kekompakan, persatuan. Itu awal dari persatuan, kedatangan Bapak Ibu orang ke tempat saya. Walaupun saya orang lama punya pengalaman di MRP, tetapi kalau tidak ada dukungan dari staf, itu tidak ada artinya buat saya. Sehingga itu satu kedatangan Bapak Ibu orang itu, kalau sebagai manusia ini kita semua sama di hadapan Tuhan, juga sama. Hanya saja kita jenjang ini yang kita dibedakan. Tapi kalau dengan saya pimpinan ketua MRPT sementara itu orangnya begitu terbuka untuk semua dan tidak ada yang namanya gengsi, ego, tidak ada. Karena saya tahu, mungkin karena saya sarjana sosial. Iya, pendekatan itu lebih penting daripada segalanya. Iya, itu pendekatan lebih penting. Karena tidak mungkin saya sebagai ketua terpilih itu, tidak mungkin saya gerakan sendiri. Tidak mungkin saya sukses sendiri. Pasti dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah dipanggil untuk kerja di kantor ini. Itu. Sehingga tidak ada lebih istilah itu, tidak ada kepentingan apa. Jadi MRP itu, ini kita kerja untuk kepentingan orang Papua, orang asli Papua. Tuh. Kita semua paham bagian ini. Terus awal dari pekerjaan kami itu, saya mau tuh kebersamaan, persatuan. Apa kekurangan saya dengar dari staf, para kabak, kasubag, terus staf, sekalipun staf, kabak, security pun saya dengar. Itu terbawa karena saya sebagai mama, ibu, perempuan yang jadi ketua, itu pasti mama untuk semua. Tidak ada bedanya. Anggota yang mulia sama. Sebagaimana peran ibu dalam keluarga, itu tidak ada beda.
Anak nakal juga dia rangkul. Anak kepala batu juga rangkul mamanya. Kalau bapaknya tidak tuh. Jadi sifat itu terbawa sampai di kampung. Saya tidak bisa membedakan pendatang kok ini adik saya, kok orang Papua tidak ada, semua sama. Yang penting kita kerja dengan aman, disiplin, tertib, dan sukses. Itu yang sangat diharapkan. Jadi saya rasa Bapak Ibu orang datang di sini ini, saya menerima sebagai kita ini semua sama. Bukan karena saya terpilih ketua, enggak. Saya sukses dulu karena Bapak Ibu orang. Sehingga saya mengharapkan itu dukungan dari Bapak orang, kekurangan saya, terus nanti kekurangan dari Bapak Ibu. Kita sebagai manusia, semua sama. Kalau itu bagi saya. Tapi kalau pada intinya itu MRP itu yang mulia. Ya Bapak Ibu orang ini kan pelayan. Tapi karakter saya, sifat saya itu seperti itu. Dan nanti orang pikir, ibu ini ketua, saya memang begitu saya. Saya dalam pelayanannya juga membawa. Orang susah bedakan mungkin mana yang ketua, mana yang anggota. Begitu. Jadi Bapak Ibu orang tidak ada yang macam segan dengan saya, tidak. Kita semua ini sama. Begitu, hanya dibedakan karena jenjang, karena itu yang intinya. Yang penting kita bersatu, bekerja, kita saling menjaga, melengkapi, itu yang paling penting. Barangkali itu yang untuk tugas-tugasnya itu kita ini awal. Jadi tentu kalau awal pekerjaan itu kan perkenalan orang manusianya, perkenalan pekerjaannya. Pasti Bapak Ibu Doran ini kan basicnya sudah ada, saya rasa. Kerja di kantor itu kan pasti. Kita ini kan wakil rakyat itu hanya banyak kerja, bicara-bicara saja yang tinggi-tinggi. Tapi kalau administrasi tidak. Iya. Karena bicara itu yang justru masyarakat percaya kita. Tapi kalau administrasi kan orang kantor, urusan dengan sana, kan begitu. Nantinya juga akan ditanya, Pak, stafnya siapa? Ibu ini keluar banyak, tapi kalau tidak ada media, tidak ada ekspor, terus tidak ada administrasi, kan begitu. Itu maksud saya yang tadi bicara, kerjasama, butuh untuk kerjasama, begitu. Tapi DLR-nya itu kemarin awal komentar saya itu dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Semua ini untuk kita, begitu. Jadi tidak ada istimewa. Biasa-biasa. Ini para dunia, ini para musliman. Iya. Jadi kita tugas juga, tapi ya di akhirat juga nanti bagaimana. Begitu. Jadi itu tidak ada istimewa di dunia. Kita semua sama. Kerja yang penting, lembaga jalan, dan kita mengikuti tupoksi. Saya di lembaga MRP ini kerja untuk orang asli Papua, itu yang paham. Bagian itu saja. Kalau itu sudah paham berarti itu tidak ada yang susah. Seperti saya juga begitu. Saya ini ketua jadi saya hebat, tidak ada. Semua sama. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan kepada kita. Ini perkenalan, ya toh. Semua ini perkenalan. Kan begitu, jadi barangkali itu yang saya bisa sampaikan pusat mengalir. Tidak tahu mengalir kan tidak dapat pemikiran dia pas. Salah kah benar kah lihat. Sudah kan? Sudah. Bu, selamat siang. Kami dari media mau wawancara terkait kinerja MRP Papua Tengah. Menurut Ibu, Papua Tengah ini bagaimana visi misi untuk pendekatan pembangunan baik kepada adat
perempuan dan agama. Ini kira-kira bagaimana? Kehadiran Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Tengah itu lembaga yang strategis untuk kita memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua, lebih khusus orang asli Papua yang ada di Provinsi Papua Tengah, dengan menghormati terhadap adat dan istiadat dan pemberdayaan perempuan, serta menghormati pemilu agama yang berlandaskan pada 3 instrumen besar, yakni keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua. Sehingga lembaga MRP ini sangatlah penting sekali hadir di Provinsi Papua Tengah. Dan kehadiran lembaga ini tidak luput saya sebagai pimpinan sementara, ketua, itu masih mengangkat sebuah sorotan yang kita bisa menggunakan di dalam 5 tahun, yaitu penyelamatan manusia dan tanah Papua. Karena di Provinsi Papua Tengah itu masih banyak ketertinggalan, kepunahan, perampasan, pembunuhan, sehingga dari sisi itu kita masih memberikan sorotan tema besar, yaitu penyelamatan manusia dan tanah di Provinsi Papua Tengah. Itu sorotan besar, sorotan tema di 5 tahun. Karena ada banyak masalah. Jadi barangkali itu menjadi sorotan dan tugas utama untuk MRP yang mulia, yang sudah dilantik dan sudah di pengambilan sumpah ini. Dan pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui Menteri Dalam Negeri dan Provinsi Papua melalui Ibu PJ, Gubernur Provinsi Papua Tengah, sudah membentuk MRP. Itu saya mewakili orang asli Papua, itu memberikan apresiasi yang lebih tinggi kepada Ibu PJ karena itu satu tugas yang melekat, itu sudah sukses, sudah bentuk Majelis Rakyat Papua, dan hari ini sudah hari ke-4. Sudah hari ke-4. Sehingga ini satu kesuksesan dari Ibu PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah. Dan kami mengharapkan kepada Ibu PJ dan juga pemerintah pusat untuk segera juga melantik Pokja yang tertinggal, Pokja agama. Karena kalau Pokja adat dengan Pokja perempuan saja itu ganjil. Itu berat sebelah. Tidak bisa menjalankan fungsi dan kewenangan MRP itu sepenuhnya. Sehingga hari ini itu saya sebagai ketua sementara itu mengharapkan itu dalam waktu yang dekat harus dilantik. Untuk memberikan kekuatan, dukungan, moral, sumbansi, ide, pikiran, itu harus 3 Pokja lengkap. Lalu bisa dikatakan bahwa itu sudah lengkap dan kita kerja. Itu sangat. Iya. Di Papua Tengah itu ada 2 agama, Katolik dan Protestan. Jadi menurut Ibu bagaimana? Harus dibagi adilkah atau bagaimana? Atau harus pakai denominasi? Kalau pembagian kuota, Ya, yang sampai hari ini, sampai persoalan sampai tidak dilantik, itu kalau menurut saya sebagai ketua sementara, sementara itu saya dari awal sudah sampaikan bahwa Provinsi Papua Tengah itu mayoritas itu Katolik dengan Kini. Sehingga dari pembagian kursi, pembagian kuotanya itu menurut saya pribadi itu memang sangat tidak adil. Sehingga mesti persoalan itu harus diselesaikan. Jadi harus pakai agama. Iya.
Yang terakhir Ibu, menurut Ibu selama Ibu nanti memimpin MRP Papua Tengah, Perdasus itu penting atau tidak? Sebagai provinsi yang baru yang dibentuk, itu selama ini kami pakai dasar hukum kami itu hanya pergub. Jadi ketika ada MRP, ketika ada DPRP, itu mesti sejumlah besar Perdasus yang kita harus bentuk. Karena itu landasan. Sehingga itu sangat penting sekali, Perdasi dan Perdasus itu perlu kita harus lahirkan banyak. Untuk melindungi orang Papua. Iya, untuk melindungi orang Papua, terus itu khusus, tapi khususnya untuk orang Papua. Kalau di Papua kan 11 Perdasus. 11 Perdasus untuk melindungi orang Papua. Tapi mudah-mudahan itu di Papua kita bikin lagi beberapa Perdasus yang dirasa penting dan dibutuh. Betul. Terima kasih banyak Ibu. Luar biasa. Itu masyarakat mereka tunggu. Ibu Deborah secara tegas mengatakan, ada 7 langkah yang akan dilaksanakan hingga nanti ada ketua definitif. Pertama, akan dilakukan rapat kerja penyusunan tatib MRPT. Kedua, rapat dengar pendapat dengan pemerintah provinsi dalam rangka penyusunan anggaran MRPT. Ketiga, rapat kerja dengan Bapeda dalam rangka penyusunan rencana kerja dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dianggap penting. Keempat, rapat kerja dengan Inspektorat Badan Pemeriksa Keuangan Daerah. Kelima, rapat kerja konsolidasi dengan lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga perempuan. Keenam, rapat pembahasan persiapan penyusunan Perdasi dan Perdasus. Ketujuh, persiapan pelantikan MRPT definitif dan alat kelengkapan. Adapun arahan tugas dan fungsi Ibu Deborah tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, terutama Pasal 62 tentang keberpihakan perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua, sehingga dalam acara rapat perdana yang istimewa nanti, Deborah harapkan kepada rekan-rekan untuk wajib ikut sambil menunggu penetapan 14 kursi dari Pokja Agama berdasarkan Perda Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2016.